Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bersama-sama masih bisa berjumpa meskipun secara tidak langsung ya. Kita masih bisa berjumpa kembali dan untuk melanjutkan kajian kita ya, agar tidak libur, jadi tetap kita lanjutkan kajian kita, kajian Sababun Nuzul. Insyaallah pada siang hari ini yang akan kita bahas adalah Sababun Nuzul dari surat Al-Baqarah yang pertama ayat 238, kemudian yang kedua adalah surat Al-Baqarah juga 256, dan yang ketiga 267. Baik para ustadzah sekalian maupun para pemirsa yang menonton video ini, kitab yang kita bahas ya, bagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Al-Mukhtasar As-Shahih min Asbabin Nuzul karangan Majdi Fathi As-Sayyid. Ini merupakan ringkasan dari kitab As-Shahih min Asbabin Nuzul. Jadi memang diambil sababun nuzul yang sahih ya. Nah, kita akan bahas ayat 238. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai perintah menjaga salat, khususnya sholat al-wusta ya. Al-wusta itu nanti ada beberapa penafsiran. Nah, kita akan membahas apapun nuzul. Jadi ini ayat pertama yang kita bahas, yaitu perintah untuk menjaga sholat ya. Hafidhu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, baik para pemirsa sekalian, ayat ini artinya hafidhu 'alas sholawati, hafidhu 'alas sholawati, jagalah sholat, wassolatil wusta, khususnya sholat al-wusta. Nah, yang dimaksud dengan sholat al-wusta ini sholat apa? Di sini ada beberapa penafsiran ya, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan sholat al-wusta. Namun dari sababun nuzul yang ada di sini kita bisa melihat ya, beliau menyebutkan di sini an Zaid bin Tsabit qol, dari Zaid bin Tsabit dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah, yakni fi syiddatil harri aqiba az-zawal. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat zuhur bil hajirah. Hajirah ini artinya ini istilah ya, istilah untuk suasana cuaca yang ada pada waktu itu, yaitu fi syiddatil harri aqiba az-zawal, di suasana yang sangat panas ya. Aqiba az-zawal, aqiba az-zawal itu artinya setelah matahari tergelincir, atau tidak lama setelah matahari tergelincir. Jadi sholat zuhur itu kan waktunya ya, kalau dilihat dari tanda alam, di waktu-waktu sholat 5 waktu itu kan berdasarkan tanda alam, berdasarkan gerakan matahari ya, gerak semu matahari. Jadi waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir dari posisi istiwa, dari posisi tengah, tergelincir ke arah barat. Nah, itu waktu zuhur sudah dimulai. Nah, di saat ini disebutkan bahwa pada suatu hari suasananya sangat panas sekali ya. Bahkan disebutkan di sini, walam yakun yusolli sholatan asyaddu ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha. Dan mereka ya, atau tidak ada sholat yang paling berat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sholat yang dilakukan ketika itu. Jadi ketika suasana yang sangat panas sekali, mereka kemudian
melakukan sholat, ya, mereka melakukan sholat. Nah, sehingga disebutkan di sini lalu turunlah ya panazalat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Dia menyebutkan ya sampai teks itu ya sampai was sholatil wusta. Sedangkan potongan berikutnya ada di sababun nuzul berikutnya ya. Wa qala inna qablaha sholataini wa ba'daha sholatain. Zaid bin Sabit berkata, inna qablaha sholataini, sebelum sholat zuhur itu ada 2 sholat, wa ba'daha sholatain, dan setelahnya ada 2 sholat. Nah, jadi ini penafsiran dari sholat al-wusta. Al-wusta itu kan sholat yang ada di tengah-tengah. Nah, memang kalau kita lihat terdapat beberapa penafsiran ya, tentang apa yang dimaksud dengan sholat al-wusta itu sholat apa. Ya, jadi banyak pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan as-sholat al-wusta. Ya, pendapat ini sejumlah sholat 5 waktu itu. Ada yang mengatakan sholat wusta itu zuhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib, ada juga yang mengatakan isya. Ya. Di Tafsir Al-Munir, Syekh Waba Az-Zuhaili menyebutkan bahwasannya ada 7 pendapat. Ada 7 pendapat dalam masalah ini, dan menurut Imam Ibnul Arabi tidak bisa memilih salah satunya, tidak bisa memilih yang dimaksud sholat al-wusta itu apa. Yang memang sababun nuzulnya itu terkait dengan pelaksanaan sholat zuhur tadi. Tapi para ulama ada yang menjelaskan bahwa selain sholat zuhur, ya, sholat zuhur itu disebut dengan sholat al-wusta, sholat yang tengah-tengah, karena ya mungkin tadi sebutkan pendapat dari Zaid bin Sabit bahwa sholat zuhur itu di tengah-tengah 2 sholat, sebelumnya ada 2 sholat, setelahnya ada 2 sholat juga. Ya, kalau seperti itu patokannya ya semua sholat juga seperti itu ya, meskipun beda hari. Nah, ada yang mengatakan kenapa sholat zuhur itu karena cuaca yang sangat panas sekali. Cuaca yang sangat panas sekali disebut sholat wusta, yang di ayat itu ya, kalau kita perhatikan secara lafaznya itu kan perintah secara umum menjaga sholat wassolatil wusta. Nah, ini menarik. Sebelumnya disuruh perintah untuk menjaga semua sholat. Sedangkan as-sholatul wusta itu kan tentu masuk dalam as-sholawat tadi. Tapi disebutkan secara khusus menunjukkan bahwa sholat al-wusta ini merupakan sholat yang penting, yang sangat ditekankan untuk dijaga. Ada yang mengatakan, ada ulama yang berpendapat kenapa sholat zuhur, karena sholat zuhur itu ada di tengah-tengah siang waktunya. Nah, disebut sholat wusta karena itu. Lalu karena sholat zuhur itu berat pelaksanaannya, terutama di iklim-iklim yang di situ ketika panas sangat tinggi sekali ya, ketika musim panas itu pelaksanaan sholat zuhur merupakan pelaksanaan sholat yang sangat berat sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ada juga pendapat kedua yang mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa? Karena di sholat asar itu biasanya waktu-waktu yang orang-orang disibukkan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah ya, karena Allah membantu kita atau memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan di hari kita sehari-hari itu, maka kita harus menjaga sholat asar yang sering dilalaikan orang. Dan ada juga yang menafsirkan sholat subuh ya, ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar serta Abu Umamah, dan pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapat Ali bin Abi Thalib, kalau yang sholat zuhur ya, sholat zuhur itu pendapat siapa ya di sini? Imam Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa sholat al-wusta itu adalah pendapat dari Imam Al-Qurtubi yang mengatakan sholat zuhur, dan ada juga yang mengatakan sholat subuh. Alasannya karena sholat subuh ini sholat yang cukup berat, terutama bagi orang-orang munafik, karena harus bangun di pagi hari. Intinya ada perbedaan pendapat itu, tapi kalau merujuk ke sabab nuzul ini ya mengarah ke sholat zuhur tadi ya, kalau kita lihat sabab nuzul. Nah, kemudian ayat tadi atau potongan ayat tadi ada akhirnya waqumu lillahi qanitin ya, waqumu lillah, dan berdirilah.
ketika dalam sholat itu lillah, untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk, ya, dengan serius. Ada sababun nuzulnya. An Zaid bin Arqam qol kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayah. Ini konteksnya dalam sholat, ya. Kami di zaman itu, ya, di zaman Rasulullah SAW, ketika belum ada perintah bahwa sholat itu tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, ya, belum ada larangan ngobrol. Itu di zaman Nabi, ketika sholat itu salah seorang di antara kami itu ngobrol dengan temannya, nanya kabarnya atau nanya apa gitu, ya. Hatta nazalat hadil ayah, kemudian turunlah ayat ini, ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, untuk Allah, qanitin, dengan tenang, atau dalam sholat itu berdirilah dengan tenang, ya. Fa amarona hina idzin bisukut, ketika itu kami diperintahkan untuk diam. Artinya dalam sholat tidak boleh ngobrol. Jangan ngobrol, bicara sendiri saja. Ketika dibicarakan itu tidak ada hubungannya dengan gerakan atau bacaan-bacaan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi itu sababun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 238. Baik, mungkin kita hari ini akan bahas 2 sababun nuzul saja, ya. Karena kesempatannya ada, kondisi yang ada, maka kita akan bahas 2 saja. Untuk ayat yang berikutnya itu kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Nah, ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah juga, ayat 260 atau 56. Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena telah jelas mana jalan yang benar, mana kebenaran, dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa saja yang kufur terhadap taghut, ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwah al-wuthqa, ya. Urwah al-wuthqa itu artinya dengan tali yang kuat, ya, dengan bubul tali yang kuat, lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu samii'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di kitab ini sababun nuzul ayat ini hanya disebut satu saja, satu sababun nuzul, ya, ada satu riwayat saja. Tapi kalau kita buka riwayat yang lain itu ada beberapa sababun nuzulnya. Kita bahas yang ada di kitab ini dulu. Disebutkan bahwasannya dari Ibnu Abbas, ya, Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas dia berkata, Ani bin Abbasin dia berkata, kanat imra'atun minal ansor, dahulu ada seorang perempuan dari kalangan kaum Ansor, ya, kaum Ansor, kaum Madinah. Takunu Miqlah, perempuan ini Miqlah ini disebutkan, ya, di sini, wahiyallati taba'u waladan wala summa la tahmil, atau allati la ya'ishu laha walad. Jadi orang yang pernah punya anak tapi anaknya ini tidak hidup, ya, anaknya ini meninggal dunia. Jadi pernah dikaruniai seorang anak, kemudian anaknya ini meninggal dunia, summa la tahmil, kemudian dia tidak ditakdirkan untuk hamil kembali, ya, dia tidak ditakdirkan untuk hamil kembali. Ada yang mengatakan allati la ya'ishu laha walad. Di intinya beliau pernah punya anak tapi kemudian anaknya meninggal, dia tidak punya anak lagi. Fataj'alu ala nafsiha in 'asha laha waladun an tuhawwidahu.
Nah, ini kisahnya mungkin di zaman dahulu ya, sebelum kedatangan dakwah Islam. Perempuan ini bernazar mengatakan bahwa seandainya anakku ini hidup, ya in asyalah walad, seandainya anakku ini hidup, antuhawidahu, maka dia akan menjadikan anak tersebut sebagai Yahudi. Ya. Nah, jadi sudah bersumpah gitu ya bahwa bahwa nanti kelak kalau dia punya anak lagi, dia akan menjadikan anaknya tersebut Yahudi. Nah, kemudian di riwayat ini disebutkan, falamma aslamatil ansor qalu kaifa nasna'u bi abna'ina. Tetapi ketika itu, ya mungkin ini ada kisah yang dipotong ya. Kan perempuan tadi bernadar bahwa dia akan memiliki anak, kalau punya anak, anaknya ini akan dijadikan sebagai Yahudi. Ya barangkali karena di sini tidak disebutkan gitu ya, disingkat gitu ceritanya. Ya akhirnya dia mungkin saja akhirnya dia mendapatkan anak, ya, dikaruniai anak, sehingga akhirnya anaknya pun memeluk agama Yahudi itu, ya, Nah, lalu disebutkan falamma aslamatil ansor qalu kaifa nasna'u bi abna'ina. Ketika orang-orang Ansor sudah masuk Islam, sementara mereka itu punya anak-anak yang beragama Yahudi, orang-orang Ansor bertanya, kaifa nasna'u bi abna'ina. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kami? Nah, terkait riwayat ini, lebih pahamnya itu ada riwayat yang lain ternyata. Ada riwayat yang lain disebutkan, tapi ini kasusnya bukan agama Yahudi, tapi agama Nasrani. Jadi dikisahkan di suatu kisah bahwasanya ada seorang ayah. Dia punya 2 orang anak, dan anaknya ini kedua-duanya itu sebelum masuk Islam ya, sebelum bapaknya ini masuk Islam, kedua-duanya beragama Nasrani. Dari Bani Salim, disebutkan dari Bani Salim. Jadi 2 anaknya ini beragama Nasrani dan bapaknya Muslim, masuk Islam. Lalu dia bertanya pada Rasulullah, ala astakrihuhuma fa innahuma qad abaya illa nasraniyah. Wahai Rasulullah, kedua anakku ini sudah saya ajak masuk Islam, tapi mereka tidak mau. Mereka tetap ingin berada di agama Nasrani yang mereka anut. Apakah boleh saya memaksa mereka untuk masuk Islam? Nah, ketika laki-laki ini bertanya seperti itu, kemudian turunlah ayat ini, la ikraha fiddin, bahwasanya tidak ada paksaan dalam masuk atau dalam memeluk agama. Nah, mungkin kasusnya juga agak mirip dengan kisah tadi ya. Intinya orang-orang Ansor ini bertanya bagaimana dengan anak-anak kita yang masih beragama Nasrani, yang sudah kita ajak masuk Islam tapi tidak mau, atau agama Yahudi ya, kalau di riwayat tadi ada agama Yahudi. Nah, di riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin ukhra falamma ujliyatin nafir kana fihi min abna'il ansari faqalu la nada'u abna'ana. Nah, dikisahkan, ini singkat cerita juga ya. Jadi di riwayat yang lain disebutkan an-nafir di sini dengan kata Banu An-Nadir ya, Banu An-Nadir. Singkat cerita, ketika itu ada, atau di Madinah itu ada suatu kabilah namanya Banu Nadir. Banu Nadir ini salah satu kabilah Yahudi. Jadi di Madinah itu ada kurang lebih 4 suku Yahudi, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Khaybar, dan Quraidah. Keempat-empatnya akhirnya diusir dari Madinah karena mereka berkhianat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal perjanjian, mereka sudah bersumpah setia bahwa mereka akan hidup di tanah yang sama, itu di Madinah, saling menjaga satu sama lain. Singkat cerita, terjadi pengusiran itu, termasuk Bani Nadir. Nah, ketika Bani Nadir ini diusir dari Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan, ternyata di antara rombongan Banu Nadir itu ada anak-anak orang Ansor yang sudah masuk Islam. Jadi mereka tinggalnya di perkampungan Bani Nadir karena sama-sama beragama Yahudi di komunitas tersebut, sehingga orang-orang Ansor ini mereka pun bertanya-tanya bagaimana dengan nasib anak-anak kami yang Yahudi itu, yang beragama Yahudi itu, sementara kami
ingin mengajak mereka masuk Islam. Mereka mengatakan la nadau abna'ana, kami tidak akan membiarkan anak kami ikut bersama mereka. Ya, artinya dipaksa untuk masuk Islam gitu maksudnya ya. Tidak dibiarkan untuk ikut Bani Nadir bersama agama Yahudi yang mereka anut. Nah, maka kemudian fa anzalallahu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah turun ya, atau tidak ada paksaan dalam beragama, dalam memeluk agama, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas ya kebenaran itu dibandingkan sesuatu yang menyimpang. Nah, artinya para pemirsa sekalian, para saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa ayat ini, maksud ayat ini itu ya. Pertama, sebelum kita lanjut pembahasan setelah ini, ada sedikit pembahasan lagi. Ayat ini konteksnya adalah larangan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Bukan konteksnya orang yang sudah masuk Islam kemudian tidak boleh dipaksa-paksa, dalam arti dipaksa ini ya tidak boleh diwajibkan untuk melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan yang ada dalam agama Islam. Jadi jangan disalahpahami ya, jangan sampai ada pemahaman ada orang diajak sholat gitu ya, dia nggak mau padahal dia sudah muslim, lalu kemudian dia berdalih. Saya sebut berdalih karena bukan berdalil ya, ini jadikan alasan saja, berdalih dengan ayat ini. Kan ada ayatnya itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, dimaksud paksaan di sini adalah paksaan orang non muslim dipaksa masuk Islam, itu tidak boleh ya, bukan dalam rangka dalam artian tidak boleh orang yang sudah masuk Islam kemudian dipaksa-paksa untuk sholat, bukan dalam artian itu ya. Dalam artian tidak boleh seperti itu. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Nah, jadi ini esensi ayat ini, makna ayat ini berdasarkan sababun nuzulnya. Jadi ada kisah bahwa ada beberapa anak dari orang Ansor itu yang beragama non-muslim, beragama non-Islam, kemudian orang tuanya ingin memaksa mereka masuk Islam. Turunlah ayat ini, tidak boleh dengan paksaan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengajak, tidak boleh berdakwah. Justru itu merupakan kewajiban. Siapa orang tua yang tega anaknya menjadi golongan orang-orang non-muslim? Kan tidak ada orang tua muslim yang tega anaknya membiarkan mereka dalam golongan orang-orang muslim. Tapi yang tidak boleh itu memaksa. Maksa itu dalam artian diancam, kalau nggak masuk Islam dibeginikan, kalau nggak masuk Islam akan disakiti dan seterusnya. Maka inilah sababun nuzul ayat ini, apa yang bisa kita petik dari kisah ayat tersebut. Nah, lalu di sini penulis kitab ini menyebutkan ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ayat ini merupakan ayat yang dinasakh hukumnya atau ayat yang muhkam. Dia menyebutkan di sini wa qad ikhtulifa fi hadhil ayah la ikraha fid din hal hiya muhkama am mansukhah. Apakah ayat ini sudah dinasakh hukumnya atau hukumnya tetap ya, atau dia muhkam, ayat yang muhkam. Pertama, fadzaba ba'du ahli ilmi ila anna al-ayata muhkama tsumma ikhtalafu fi wajhil ihkami ala qaulain. Nah, jadi ayat ini ayat yang muhkam, tetapi mereka berbeda pendapat. Yang tidak dihapus hukumnya itu pada dua pendapat ya. Yang pertama, annahu minal amil makhsus wa annahu khussa minhu ahli alkitab fa innahum la yukrahuna 'alal islam bal yujiruna bal yukhayyarun ya, yukhayyaruna bainahu wa baina ada'il jizyah. Ayat ini ayat yang am maksus itu lafadznya umum. La ikraha fiddin itu berlaku secara umum, siapapun tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Tetapi maknanya khusus. Makna khusus itu dalam artian yang dimaksud di situ bukan secara umum, tapi hanya ahli kitab. Hanya ahli kitab. Itu tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Artinya dalam peperangan misalnya, mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam, tapi mereka diberikan dua pilihan, mau masuk Islam atau membayar jizyah.
Kalau mau masuk Islam ya alhamdulillah, asalkan bukan dengan paksaan atau membayar jizyah. Ya, membayar jizyah itu semacam pajak yang diberikan kepada ahlu kitab. Nah, jadi itu pendapat yang pertama ya. Jadi maksus. Sedangkan yang kedua adalah ini pendapat secara umum. Jadi ayat ini berlaku secara umum ya. Yang dimaksud dengan ad-din itu keyakinan. Jadi keyakinan secara umum baik itu ahli kitab ataupun bukan. Ya, tidak boleh ada paksaan untuk berkeyakinan, maksa keyakinan seseorang agar meyakini agama tertentu. Ya, kalau dalam konteks umat Islam tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam, harus dengan sukarela dan berasal dari hati mereka secara langsung. Nah, lalu ada beberapa ulama juga yang berpendapat, bahkan beliau menyebutkan ini jumhurul mufassirin, atau mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mansukh. Ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat perintah untuk melakukan perang fisik. Melakukan perang fisik seperti firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Nah, sehingga ayat ini karena diturunkan itu sebelum turunnya ayat-ayat perang ya. Ketika di awal-awal Madinah itu tadi ya, diturunkan sebelum ayat-ayat perang. Nah, ini karena apa? Karena ketika memerangi seseorang, nah itu kan di situ ada unsur pemaksaan gitu ya. Menurut pendapat ulama yang kedua ini, unsur pemaksaan pada orang-orang yang diperangi itu untuk masuk Islam, ya, khususnya orang-orang Arab. Nah, hanya saja dari perbedaan pendapat itu kalau kita lihat prakteknya ya memang tidak ada unsur paksaan untuk masuk Islam. Ya, bahkan ketika agama Islam masuk ke wilayah tertentu, sebarkan melalui peperangan pun tidak ada unsur pemaksaan. Itu tadi seperti disebutkan tadi, ketika satu wilayah berhasil ditaklukkan, atau juga ada kasus orang-orang di wilayah tersebut sebelumnya dijajah oleh bangsa lain, kemudian minta umat Islam untuk membebaskan mereka, maka kebebasan untuk beragama itu sangat dihargai. Di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu, Di zaman Nabi, ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah, kan tidak untuk semua penduduknya dipaksa masuk Islam. Ada beberapa orang yang belum masuk Islam ketika itu, dan Rasulullah tidak memaksa mereka kalau yang nggak mau masuk Islam maka akan dibunuh atau akan dihukum mati, tidak. Tapi beliau hanya mengatakan siapa saja yang dia menetap di masjid ya, dia aman. Siapa saja yang masuk rumah mengunci rumahnya, dia aman. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Artinya dijamin keamanannya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kan ketika itu ada beberapa orang yang masih ngotot ikut perang, padahal jumlah mereka hanya segelintir, seperti Ikrimah bin Abi Jahal ya. Kemudian satu lagi itu Sofwan bin Umayyah. Itu kan mereka masih belum mau masuk Islam ketika itu, bahkan ingin menyerang. Tapi tetap meskipun ada umat Islam yang ada beberapa korban ketika itu, 1-2 orang, mereka tetap dibiarkan lolos. Hingga akhirnya mereka pun kemudian masuk Islam di kemudian hari setelah mengetahui bahwa Rasulullah menjamin keamanan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tidak ada paksaan dalam praktek dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika agama Islam disebarkan di wilayah-wilayah secara damai, ya, seperti yang ada di wilayah Nusantara ini. Meskipun juga dulu ada peperangan, tapi prinsipnya tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Harus berdasarkan keyakinan yang muncul dalam hati. Karena ketika masuk Islamnya berdasarkan paksaan, nanti ketika paksaan itu sudah tidak ada, maka bisa jadi dia akan berpaling kembali ke agama aslinya. Tapi ketika sudah dalam hati, dalam keyakinan, maka insya Allah keyakinan itu akan bertahan lama. Baik, mungkin cukup itu para saudara sekalian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi hari ini ada 2 ayat yang kita bahas, yaitu perintah untuk menjaga sholat, khususnya sholat wusta, yang tadi ada perbedaan pendapat dan tafsir sebab nuzulnya menunjuk ke sholat zuhur, dan juga ayat yang membahas larangan untuk memaksa orang memeluk agama Islam.
Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.